Shalom, 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 shalom. haleluya. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam kemurahan Tuhan. Karena semakin banyak hari-hari kita lewati dan kita semakin mengerti kehendak dan hati Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga setiap hari yang kita lewati, kita mau tetap bersyukur dan mengakui, aku ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari di kesempatan ibadah doa, saya ajak semua datang sungguh-sungguh dengan segenap hati. Datanglah sebagai rumah doa Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Bapa. Siapkan hatimu, siapkan suaramu, benar-benar rindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Mari saya ajak kita bersepakat lebih dahulu dalam doa, menyerahkan ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami yang mengecap berlimpah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami yang percaya bahwa firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Kami datang dengan kerendahan hati untuk siap mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami jemaat-jemaat-Mu di mana berada. Bila Roh Kudus Allah mengurapi kami semuanya. Berkati para pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah pelayan kami saat ini. Pemberitaan firman berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, bila roh sukacita, roh surga melimpah dalam kehidupan kami semua dimanapun kami berada. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami, sukacita kami mau tolak dia, hanya akan hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Layakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari Bapak Saudara, jika kita mengakui kita ada karena kemurahan kebaikan Tuhan, datanglah dengan segenap hatimu. Angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, siap melawan kehidupan kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kita serukan lagi, ku sembah Kau Tuhan, sampai kita benar-benar merasakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi kita akan sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuja-Mu, naikkan syukur kami Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Selama-lamanya Kau ajaib, selama-lamanya Kau perkasa, selama-lamanya Kau Allah yang hebat. Haleluya, syukur buat berlimpah kemurahan-Mu, buat berlimpah kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami angkat wajah kami, kami pandang kekudusan-Mu, kami pandang hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami merendahkan diri, kami merendahkan hati. Hanya Kau yang maha tinggi, hanya Kau yang maha besar. Hanya Kau Tuhan Allah kami, Kau segala-galanya. Kami pegang, kami percaya janji, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya. Haleluya. Oh, hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami menyerah. Kaulah sumber pengharapan kami, penghiburan pertolongan kami Tuhan. Inilah kami
akan turun tangan membela, sebab Dialah sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Ia akan turun tangan membela, sebab Dialah sungguh baik, mukjizatnya akan diangkat. Tanganmu bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dialah sungguh baik, mukjizatnya akan sekali lagi. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dialah sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan. Angkat tangan kita, haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan, haleluya, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Tahu pasti Dia buka. Sekali lagi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kami percaya Tuhan, Kau pasti buka jalan. Kau sumber segala jalan dalam hidup kami. Kau terlebih hebat, Kau terlebih kuasa. Kau sanggup angkat beban kami, Kau sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Kau Tuhan, kami menyerah hanya padamu. Haleluya, Kaulah sumber kuat kami, kemenangan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, hanya padamu kami berserah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Tiada ragu kami akan janji-Mu, tiada ragu kami akan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kalau sumber kepastian dalam hidup kami. Oh, Kaulah sumber pembukaan jalan. Kaulah jalan-jalan baru dalam hidup kami Tuhan. Kaulah pintu mujizat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau terlebih besar dari segalanya, dari semuanya Tuhan. Apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada, Kau maha besar. Kau terlebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyadari Tuhan, kekuatan kami ada batasnya. Kami coba-coba tanggung beban hidup kami. Kami coba-coba buat jalan sendiri. Tetapi semua ada batasnya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia. Di batas akhir kekuatan kami, Engkau indah pada waktunya menolong kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus katakan Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Apapun yang Kau perbuat Tuhan, Kau selalu baik. Karena dalam rencana dan kehendak-Mu yang termanis, yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk digarap kerjakan oleh karya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Ya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, ya Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Amin. Haleluya.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ya Tuhan, tak ada maksud jahat. Amin, amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan sekali lagi rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kembali kesempatan kami untuk kami boleh berada dalam ibadah doa penyembahan sore malam hari ini Tuhan. Biarlah saat-saat ini kami boleh pergunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami boleh datang dan menyembah Engkau dengan benar. Tapi mari Engkau akan dahului dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh berada di dalam kehendak rencana-Mu Tuhan. Untuk itu Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, dalam segala kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Engkau akan tolong Tuhan, supaya kami dapat mampu mendengar firman-Mu, dan kami boleh Bapa mengalami satu koreksi dalam hidup ini Tuhan. Apa yang masih kurang dalam hidup kami ini, yang belum sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh Bapa dalam surga masuk dalam kehendak-Mu, rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap puji-pujian yang sudah dipersembahkan Tuhan, biar semua itu boleh mengundang hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun sidang jemaat-Mu berada saat ini, Engkau juga berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu, baik di dalam mendengar firman-Mu, dalam kami nanti lebih jauh menyembah dan berdoa, kuasa yang akan mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan sekali lagi mengurapi setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sidang jemaat yang ada di rumah dimanapun berada, silakan duduk kembali. Ya, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan biar kita sekarang mau duduk untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, untuk mendorong kita, untuk memotivasi kita supaya kita bisa menyembah dengan benar. Kita masih dalam perikop tentang Petrus menyangkal Yesus, ya. Menyangkal Yesus kita sudah mempelajari, yaitu 3 kali dia menyangkal Yesus, ya. Di sini kita melihat, ya, bahwa Petrus menyangkal Yesus. Yang ketiga itu mengutuk dan bersumpah, ya, mengutuk dan bersumpah. Tentunya dengan perkataan mengatakan, menjawab, ya, dengan mengutuk dan bersumpah. Saya akan mengajak untuk membaca ulang di dalam Matius 26 ayat 73 sampai 75 terlebih dahulu. Matius 26 ayat 73, ya, ayat 73 sampai ayat 75. Ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu." Sunyata dari bahasamu, ya. Dari satu bahasanya kelihatan, ya, dari mana daerahnya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya. Dengan perkataan tentunya kemarin sudah kita pelajari, yaitu aku tidak kenal orang itu. Ya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi Petrus menyangkal Yesus sampai mengutuk dan bersumpah. Artinya Petrus menyangkal korban Kristus atau salib Kristus. Dia mengutuk dan bersumpah. Sama dengan Petrus menyangkal korban Kristus atau salib Kristus. Sebab sementara Yesus itu mati di atas kayu salib, ya, tapi Petrus malah mengutuk. Ya, di atas kayu salib, ya, dia seperti orang yang terkutuk. Tersalib sebagai orang yang terkutuk. Nah, di sini kita melihat begitu sangat jelas bahwa Petrus menyangkal salib Kristus atau korban Kristus. Ya, yang lalu kita sudah membahas tentang mengutuk, ya, dalam ibadah yang lalu, beberapa ibadah yang lalu. Ya, tapi malam ini kita akan lebih memfokus mempelajari tentang bersumpah. Matius 5 ayat 36. Matius 5 ayat 36. Ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ya, kalau zaman sekarang gampang. Disemprot putih, ya, disemprot yang sudah putih, uban semprot hitam, ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, jangan engkau bersumpah demi kepalamu. Bersumpah dalam arti rohaninya itu adalah menyangkal Yesus sebagai kepala, ya, atau menolak Yesus sebagai kepala. Ini Petrus menyangkal, ya, dan mengutuk dan bersumpah. Kalau di dalam Injil Matius pasal ke-8, Matius 8 ayat 19 dan 20. Matius 8, 19 dan 20.
Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi, ini sama dengan menunjuk pengikutan tubuh terhadap kepala. Kalau Yesus disangkal sebagai kepala tadi oleh Petrus, maka yang menjadi kepala itu adalah serigala dan burung, yaitu roh jahat dan roh najis, penguasa di udara itu. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 18 ayat kedua lebih jelas. Wahyu 18 ayat kedua, ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kalau dikepalai oleh roh jahat dan roh najis, maka akan mengarah kepada pembangunan Babel yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Jadi mari hari-hari ini, ya, kita jangan mengutuk dan bersumpah, tapi menyembah Tuhan. Ya. Jangan sampai kita mengutuk dan bersumpah, tetapi menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya. Leher itu adalah hubungan penyembahan, ya, antara tubuh dan kepala. Ya, hubungan antara tubuh dan kepala itu adalah leher. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu kita hari-hari ini, ya, jangan sampai mengutuk dan bersumpah, tetapi lebih baik menyembah Tuhan. Ya. Sehingga ada hubungan antara tubuh dan kepala yang dihubungkan dengan leher. Kidung Agung 1 ayat 10. Kidung Agung 1 ayat 10. Ya. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ini satu pujian dari mempelai pria terhadap mempelai wanita. Ya. Memperhatikan leher. Jadi artinya leher itu diperhatikan oleh mempelai pria. Katakan, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Memperhatikan leher, ya, yang ada kalung-kalungnya ini. Ya. Kalau menjadi batu sandungan, yang lalu kita sudah pelajari, leher itu diikat dengan batu kilangan. Ya. Diikat dengan batu kilangan sehingga menjadi berat dan tidak indah hidupnya, berbeban berat. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan sama dengan mengutuk dan bersumpah, maka kalungnya adalah batu kilangan. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan menerima dua kalung. Wah. Yaitu perhiasan rohani tentunya, bukan kalung ya dari emas, berlian dan sebagainya, tapi pengertian rohani. Kita akan menerima dua kalung, yaitu perhiasan rohani. Ya. Jadi artinya leher dari mempelai wanita itu dihiasi dengan kalung-kalung lewat doa penyembahan kita. Tadi ada dua macam kalung.
atau perhiasan rohani, ya, menerima 2 macam kalung. Yang pertama, Amsal 6 20 sampai 24. Amsal 6 20 sampai 24. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ya, tambatkan dalam hati, kalungkan pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jadi macam, ya, kalung atau perhiasan rohani yang pertama yaitu kalung firman pengajaran yang benar. Firman dikalungkan kepada leher, ya, untuk menghiasi leher kita. Prosesnya adalah mendengar, mengerti, percaya atau yakin, sampai praktek dan taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Jadi kalung yang pertama yaitu kalung firman pengajaran yang benar. Ya, saudara dikasih Tuhan, kalau kalung firman pengajaran benar itu ada pada leher kita, maka hasilnya yang pertama atau hasilnya Amsal 6:23. Amsal 6:23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, jelas tadi dalam ayat yang ke-23. Jadi, firman pengajaran menjadi pelita. Untuk apa? Supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh, dan supaya kita tidak terhilang selamanya. Kita membutuhkan yaitu firman pengajaran yang menjadi pelita. Jadi kalau itu ya firman pengajaran yang menjadi kalung, maka ya akan menjadi pelita. Sehingga kita tidak tersandung, tidak terjatuh. Kalau enggak sandung enggak terjatuh, dan tidak terhilang selamanya. Hasilnya yang kedua atau B, ayat 23 tadi, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi firman pengajaran memberi jalan kehidupan kepada kita. Tadi kalau ada pelita, ya, tidak tersandung, ya, tidak terjatuh, sehingga firman pengajar memberi jalan kehidupan kepada kita. Hidup secara jasmani. Dulu bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan hidup di padang gurun. Berapa lama? Sekarang Tuhan izinkan hidup di tengah padang gurun dunia ini bertambah sulit. Untuk itu supaya kita belajar bergantung pada firman pengajaran yang benar. Kalau Tuhan izinkan gelap, Tuhan menciptakan gelap, itu ada tujuannya. Sedang kalau kita berada dalam kegelapan,
kita akan bisa melihat terang itu dengan nyata. Jadi kalau kita berada dalam suasana kegelapan, ya, itu kesempatan bagi kita untuk kita bisa melihat terang itu. Ini saudara dikasih Tuhan. Saat ini ya, kehidupan bertambah sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Semua mengalami kesulitan. Bukan 1-2 orang, bukan 1-2 negara, seluruhnya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga kalau terjadi seperti itu, supaya Tuhan izinkan terjadi seperti itu, supaya kita belajar bergantung dari Tuhan, bergantung dari firman Tuhan. Inilah memberi jalan kehidupan. Firman bagaikan pelita tadi. Di tengah kegelapan secara jasmani, kita akan belajar bergantung kepada firman Tuhan. Dan hasil yang kedua nanti masuk dalam hidup kekal selamanya. Jadi kalau ada firman, ya, pengajaran yang benar, laut Kolsom bisa terbuka. Bahkan sampai jalan ke surga dibuka oleh Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan di hari. Kalungkan firman pengajaran yang benar. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kemudian ya, firman pengajaran di dalam Amsal 6 ayat 24. Amsal 6 ayat 24. Ya. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat tadi, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jadi firman pengajaran yang tadi dikalungkan, ya, firman pengajaran melindungi atau menyucikan kita dari dosa Babel, yaitu dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, itu dosa akhir zaman. Sehingga perempuan Babel ya, tidak bisa menjamah kita. Oleh karena firman pengajaran itu tadi melindungi, menyucikan kita dari dosa Babel. Petrus mengutuk dan bersumpah. Berarti harusnya Petrus menjadi batu kilangan, menjadi batu sandungan, sehingga hidupnya susah dan berat. Jadi kalau firman dikalungkan di leher, maka di mana saja, kapan saja firman itu akan tetap bekerja. Untuk itu jangan lepaskan kalung firman pengajaran. Ya. Firman pengajaran ada menjadi kalung. Dimanapun saudara berada, berarti firman itu ada dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan kalung firman pengajaran itu. Jangan lepaskan, jangan letakkan firman itu begitu saja. Kalung yang kedua, Amsal 3 ayat 3. Jadi, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tadi firman pengajaran juga begitu, dikalungkan sampai di dalam hati itu. Nah, jadi kalung yang kedua itu kalung kasih dan setia Tuhan. Kalung kasih dan setia Tuhan. Kasih dan setia artinya tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Bagaikan hubungan kepala dengan tubuh. Atau hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Kalungkan kasih dan setia ini. Kalau tadi firman pengajaran dikalungkan, dimanapun firman pengajaran itu akan menolong kita. Ya, menjadi pelita,
memberi jalan kehidupan, dan melindungi dari dosa Babel. Tapi yang kedua, kalung kasih dan setia Tuhan itu gak bisa dipisahkan apapun. Yesaya 54 ayat 5 sampai 10. Ya, ayat 5 sampai 10. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Kita ditinggalkan sementara, tapi nanti Dia akan mengambil engkau kembali, menjemput kita. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara kasih Tuhan, kadang Tuhan mengajar kehidupan kita, menghajar sidang Jumat karena tidak taat dan tidak setia. Tetapi kasih setia Tuhan, ingat, tidak berubah untuk selama-lamanya. Dia tetap berusaha untuk memanggil kembali, untuk memiliki kembali sidang jemaat atau kita semua. Kalau kita sedang ditinggalkan Tuhan, maka itu jangan putus asa. Tuhan katakan meninggalkan sementara, tapi aku nanti akan kembali lagi. Jadi kalau sedang ditinggalkan Tuhan, kita tidak perlu, bahkan jangan putus asa. Ambil kembali kepada kalung kasih setia kepada Tuhan. Biar itu menjadi kalung dalam hidup kita. Artinya kita memiliki kalung kasih setia, berarti kita taat dan setia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia katakan kasih setia Tuhan tidak berubah untuk selamanya. Seringkali kita berubah, tapi mari jangan sampai kita berubah. Untuk itu miliki kalung kasih setia. Ya, dikalungkan, yaitu apa? Taat dan setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kalau kalung kasih setia dikalungkan, kita tetap taat setia dalam perkara apapun. Hasilnya yang pertama Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 7. Ya, ayat 7 dan 8. Mazmur 17 ayat 7-8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Gunung beranjak, bukit bergoyang,
Ini menunjuk kepada krisis yang hebat. Menghadapi kemustahilan dalam dunia ini yang sekarang kita sedang alami ini. Tapi kasih setia Tuhan mampu melindungi dan memelihara kita bagaikan biji matanya di tengah-tengah kemustahilan dunia sekarang ini. Amin. Jadi kita kalungkan kasih setia kepada Tuhan. Taat dan setia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Dia mampu. Kasih setia Tuhan mampu melindungi, memelihara kita. Di saat-saat seperti ini. Sampai kasih setia Tuhan yang bagaikan dua sayap burung nasar menyingkarkan kita di padang belantara 3,5 tahun dari mata ular naga besar atau dari antikris. Dan bahkan kita nanti akan dilindungi dari antikris. Tadi dikatakan di dalam Yesaya 54, ya, dalam Yesaya 54 ayat yang ke-9, ayat 9, keadaan ini bagiku seperti pada zamannya Nuh. Seperti Allah telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Ini janji, bukan bahkan sumpah dari Tuhan. Ya, air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau. Hanya itu huruf aku, yaitu Tuhan mengatakan itu. Dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi kasih setia Tuhan melindungi, kasih setia Tuhan memelihara kita bagaikan biji matanya sampai nanti zaman penghukuman Tuhan di mana dunia ini dihukum, dimusnahkan dengan api dari langit seperti keadaan zamannya Nuh waktu dihukum. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kalungkan kasih setia, taat dan setia kepada Tuhan. Hasilnya mendapat perlindungan pemelihara bagaikan biji mata Tuhan. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan menolong. Atau bukan menolong tapi juga menolong dan menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Tadi gunung beranjak, bukit bergoyang. Kalau ada gunung beranjak, bukit bergoyang, ini menunjuk masalah yang mustahil. Coba kalau ada gunung yang sedang goyang, gunung beranjak, sama dengan masalah-masalah yang mustahil. Jadi kasih Tuhan menolong, menyelesaikan. Dan yang ketiga yaitu bukan saja kasih setia Tuhan menolong atau menyelesaikan segala masalah yang mustahil, tetapi yang ketiga pelayan siap. Yesaya 54 ayat 5-7. Yesaya 54 5-7. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebus ialah Maha Kudus. Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Amin. Dipanggil kembali. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ya.
kasih setia Tuhan mampu untuk menebus kita, untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Istilah menebus artinya menyucikan dan mengubahkan kita. Sekalipun sedikit demi sedikit, sampai satu waktu nanti kita menjadi mempelai wanita yang sama mulia dengan Dia, yang siap menyambut kedatangan Dia kali kedua. Dia katakan, aku tinggal sebentar, nanti akan datang kembali. Dan kita akan terangkat di awan permai bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Ya, mari hari-hari ini, juga malam hari ini, kalungkan perhiasan rohani, kalungkan firman pengajaran, kalungkan kasih dan setia Tuhan. Artinya kita selalu taat dan setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kita berdoa, berkumpul supaya hari ini menghadapi masalah-masalah yang sulit, yang mustahil. Tapi ingat janji Tuhan. Kalau kita memiliki atau mengalungkan firman pengajaran itu dan kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan mampu untuk menolong kita sampai nanti kita diangkat, bersama dengan Dia untuk selamanya. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita bisa bersama memuji Tuhan, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi Dari langit biru, kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah ku Pikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? kasih Setiamu yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang yang Kau Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi
Haleluya. Rasakan kasih setia Tuhan yang begitu tinggi, lebih tinggi dari langit biru, yang tidak bisa diukur. Kebaikan-Mu Haleluya Yesus. Ya, lebih dalam dari haleluya. berkat-Mu yang telah ku terima, Terima kasih buat berkat sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Ya, siapa kami ini Tuhan? Kami bangsa kami ini Tuhan. Jadikan kami biji mata-Mu Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan kami tidak bisa membalas selain puji dan semangat. tinggi kasih setia-Mu Selain puji dan semangat. kami yang dapat memuji
buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Ya, untuk kasih setiamu amin, haleluya. yang ku alami Ya, dalam terima hidup. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Ya, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan amin. untuk kasih Ya, terima kasih Tuhan buat kasih setia. alami Haleluya. dalam hidup. Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat Anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Terima kasih Tuhan. yang ku alami Haleluya Yesus. dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Amin. Haleluya. hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagi. Sebab hari ini, haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Bapak Pendeta Samuel berdoa. Haleluya Yesus. Hanya ucapan syukur Tuhan bagi. syukur Tuhan. Haleluya. Biarlah dari mulut kami Oh, tidak pernah habis-habis terima dan kasih henti-hentinya Tuhan. Terima Kami kasih. mengucap syukur buat Ya, kasih setiamu Yesus. yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan Ya, kami. terima kasih Tuhan. Kasih setia yang begitu ajaib, Oh, kasih setia yang begitu indah dan manis, kasih setia yang sudah menyelamatkan haleluya, kami, kasih setia yang sudah memberkati kami, Ya, mengangkat kehidupan kami, Haleluya. bahkan kasih setia yang kelak mempertemukan Haleluya. kami kembali dengan Engkau Bapa Surgawi, Haleluya. untuk bisa di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Ya. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman Haleluya. yang Tuhan sudah bukakan buat kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan.
Tolong kami Tuhan. Haleluya. Biarlah di hari-hari akhir zaman ini Ya. tidak ada satupun lagi di antara kami Ya. sidang jemaat-Mu mempunyai hati yang keras Tuhan di hadapan Engkau. Amin. Haleluya. Biarlah saat ini waktunya kami Haleluya. melembutkan hati kami Ya. untuk kami mau terus Tuhan Ya, dibenar Yesus. sucikan, digarap kerjakan oleh Terima kebenaran kasih. firman-Mu. Biarlah berkat firman yang Ya. sudah kami dengarkan pada Ya, malam tolong. hari ini. Tuhan tolong Ya. meteraikan, ukirkan Ya, dalam ruang hati kami Yesus. jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, kalungkan Biarlah hari-hari pada ini kami leher. sungguh-sungguh Tuhan menghargai Haleluya. kasih setiamu Tuhan di dalam Haleluya, kehidupan kami. Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan menghargai Haleluya, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ya. kami. Ya. Terima kasih Tuhan, Terima berkati kasih. hamba-Mu Ya, untuk mengembalakan yang Yesus. Tuhan suruh pakai menjadi Terima saluran berkat kasih. firman. Tuhan pakai terus Ya, di tengah-tengah Yesus. situasi kami masih Terima beribadah secara kasih. online. Biarlah Terima pembuka rasa firman terus Ya, Tuhan perkaya Yesus. secara ajaib lewat hamba-Mu sehingga senantiasa pemeliharaan Haleluya. makanan rohani bagi jemaat di tempat ini Tuhan tersedia, terjamin Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada dimanapun. Biarlah Tuhan beri hikmat Ya. untuk tetap berwaspada, berjaga-jaga Tuhan, tidak lengah, tidak sembarangan Tuhan. Tuhan tetap biarlah beri karunia kesehatan, kekuatan untuk semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya buat balita-balita, buat lansia-lansia Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan baru setiap Ya. hari. Ya. Terima kasih Tuhan, terima Ya. kasih Bapa. Biarlah setiap aktivitas-aktivitas jemaat-Mu yang Ya, berada tolong. di luar rumah, dimanapun di perkantoran pabrik Ya, Tuhan, Tuhan. baik di pertokoan Kau di mana melindungi, saja, Tuhan. sidang jemaat-Mu Tuhan mempunyai usaha pekerjaan, Tuhan tetap lindungi mereka Ya, di Tuhan, dalam tolong. kuasa darah-Mu Ya, Tuhan, sehingga mereka Kau tidak ada yang jauhkan mustahil, Tuhan, Tuhan, dari di hadapan. segala Tuhan penyakit-penyakit yang menular khususnya Tuhan corona ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Tuhan. Sedikit banyaknya pasti ada terdampak Tuhan selama pandemi ini. Setiap Ya, mata pencarian sidang jemaat-Mu, kami Ya, berdoa Tuhan sanggup membuka jalan baru, Amin. pintu-pintu baru untuk memberkati sidang jemaat-Mu Ya. dimanapun berada Tuhan, Haleluya. sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan Amin. lewat Haleluya. kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Terima terlalu mudah bagi Engkau Tuhan untuk mengerjakan secara jasmani pemeliharaan Ya. sidang jemaat-Mu yang sungguh-sungguh Amin. percaya dan mengasihi setia Haleluya. kepada Engkau Tuhan. Terima Haleluya. kasih Bapa, di mana-mana berada sidang jemaat mungkin saat ini ada Tolong. yang sedang Tuhan Ya. mengalami sakit penyakit, yang berdoa biarlah kuasa bilur-bilur Yesus saat ini menjamah Ya. dari ujung kaki sampai ujung rambut Sembuhkan. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Engkau Haleluya. dipulihkan, Engkau Haleluya. disembuhkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Haleluya. seluruh jadwal-jadwal ibadah kami Ya, Tuhan. tolong. Sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang akhir tahun ini biarlah rencana Tuhan yang indah sementara kami masih online tetap Ya. berdoa. Biarlah Ya. sidang jemaat-Mu tetap mengikuti dengan setia Tuhan. Ya. Tuhan berkati semua para pelayan-pelayan yang sudah terjadwal, Ya. beri kesehatan semuanya untuk tetap bisa berkorban, Ya, bersehati Tuhan, Yesus. memberikan yang terbaik Ya. untuk ibadah pelayanan kami hari-hari Ya. ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Terima kasih kasih. Bapa yang baik. Bangsa dan negara kami Ya. kami serahkan dalam tangan-Mu, situasi yang memanas, Tuhan yang tahu. Tuhan ampuni setiap kelompok oknum Tuhan. Beri kekuatan ketabahan buat saudara kami seiman yang saat ini tolong. mengalami kesedihan terdalam di Sulawesi Tenggara. Haleluya, Tuhan tolong keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Ya, berikan Yesus. kekuatan hati, kebesaran jiwa. Biarlah Roh Kudus Allah menghibur mereka di sana, di Terima mana-mana kasih. pun berada. Ya. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami. Ya. Pemerintahan kami berkati Tuhan, Ya. untuk Tuhan bertindak Tuhan secara tegas dengan hukum yang berlaku di Amin. negara kami Tuhan, untuk setiap permasalahan Amin. yang terjadi, segala aspek di negara kami ini Tuhan. Beri hikmat kepemimpinan kewibawahan sebagai raja kepada presiden kami, wakil presiden kami, buat pimpinan-pimpinan daerah, buat pimpinan-pimpinan pertahanan keamanan di negara kami. Berkati mereka Ya. Tuhan, sertai Ya. mereka Tuhan, pakai Ya. mereka menjadi Terima hamba-Mu, kasih. alat-Mu Tuhan, untuk menegakkan keadilan, Haleluya, keamanan, Yesus. kedamaian di Haleluya. negara kami ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus, terima kasih Bapa. Semua syafaat kami yang serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus. Kami berdoa, haleluya. Terima Haleluya. kasih Bapa Surgawi. Dalam ucapan syukur, kami selalu bersyukur kepadamu.
Berkati setiap pelayanmu malam hari ini yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan. Demikian juga untuk yang lain yang sudah terjadwal, Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan, sehingga saatnya bisa melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah ini. Terima kasih. Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Damai sejahtera dan kasih karunia akan dilimpahkan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Juga dimanapun sidang jemaat yang berada dan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai-pelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.